Pertumbuhan ekonomi kita dari tadi kita ngomongin tentang fiskal ya, bahwa ekonomi kita disupport oleh fiskal. Kemana nih moneter? Kayak gitu loh. Ini perannya moneter nih apa? Karena Pak Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia juga berulang kali bilang pro-growth kebijakan Bank Indonesia. Tapi apa sih yang dirasakan masyarakat itu apa dari kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter itu berkaitan dan dampaknya sangat besar terhadap pasar modal dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan fiskal sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi ini seperti misalnya kita punya dua kaki, yang kaki kiri dan yang kaki kanan fungsinya beda. Kaki kiri misalnya penopang kalau main bola ya, gitu loh. Dia penopang, yang kaki kanan ya bagian nendang bola. Yang nendang bola itu Kementerian Keuangan, yang menopang ini adalah moneter. Nah, dalam hal pertumbuhan, ini menjadi jurisdiksinya dari Kementerian Keuangan, kita harus akui. Karena kredit to GDP-nya kita itu 50% aja, 40-50% yang memiliki uang di perbankan. Jadi ya Anda naikkan turunkan suku bunga, berpengaruhnya nggak lebih dari 40% kok ke perekonomian. Di mana Anda bisa berpengaruh, di mana BI bisa menjadi penting di pasar modal kita. Itu pergerakan IHSG, pergerakannya surat utang negara, obligasi sangat bergantung pada nilai tukar rupiah. Jadi kalau misalnya saya jadi gubernur BI, saya akan fokus pada mandatnya. Saya menjadi Pak Peri misalnya gitu kan ya. Udah, saya stabilkan aja lah nilai tukar rupiah. Bu Sri Mulyani ini yang urusan nendang bola ini adalah kaki kanan nih Kementerian Keuangan. Saya yang menopang aja, mensupport aja. Gitu loh. Jadi dan aliran dana modal asing yang sangat terpengaruh oleh stabilitas rupiah, yang sangat berpengaruh dari BI ya, bagaimana melakukan kebijakan moneternya. Ini juga bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Coba deh, apa yang kejadian kalau tiba-tiba rupiah kita 17.000 misalnya. Pasti misalnya perusahaan semen, impornya itu pasti akan meningkat. Mereka melakukan layoff. Gitu kan. Perusahaan misalnya bahan makanan, mereka juga inputnya kan dari impor. Aduh, sekarang jadi mahal nih karena rupiahnya melemah. BBM, daya beli terpengaruh. Jadi nilai valuta asing itu sangat berpengaruh loh bagi outlook dari pertumbuhan ekonomi. Dan ini kan relatif juga ya. Jadi misalnya nih rupiah yang 17.000 mungkin belum tentu buruk bagi perekonomian. Kalau memang ya mata uangnya itu sedang regional lagi gitu. Nah, memang orang Indonesia itu sering terfokusnya pada psikologi-psikologi. Wah, rupiah 17.000, 16.000. Saya itu sudah menganalisa pasar modal Indonesia dari rupiah masih 9.000 loh. Ada nggak yang kebayang dari 2013 sampai 2025 rupiah dari 9.000 ke 16.000 gitu loh. Hampir 100% dari posisi nilai tukar dolar. Tapi itu merupakan satu hal yang normal kok kalau lagi fenomenanya dolar sedang menguat. Gitu loh. Kalau dolar sedang menguat, ya negara-negara yang lain pun juga. Oke. Rupiahnya sama, hampir sama lah dengan 98. Fundamentalnya yang membedakan. Itu awam mengertinya gimana? Karena banyak sekali pertanyaan. Ini rupiah kita deket nih nilainya dengan Krismon itu memang ya kita tidak bisa menyalahkan awam, tapi memang itu pertanyaan paling sederhana kan? Oke. Misalnya saya tuh bilang nasi goreng itu harganya 30.000. Menurut Mega atau pemirsa Kompas TV itu mahal atau murah? Relatif. Nah, misalnya nih, waduh 30.000 ini dulu saya pernah beli harganya di 16.000. Oke. Dulu pada saat saya tahun 2000 saya belinya nasi gorengnya harganya tuh hanya 2.000, 5.000. Sekarang kok 30.000 mahal jadinya kan? Ya. Nah, tapi kan gajinya kita tahun 2000 pendapatannya kan berbeda dengan gajinya sekarang kan. Nah, ini juga mata uang yang sekarang nilai tukar rupiah itu 16.000 harus dibandingkan secara fair. Misalnya yang terkait dengan nilai tukar rupiah kan cadangan devisa. Ya. Itu kan. Cadangan devisanya BI tahun 98 itu hanya 20 miliar dolar. Sekarang kita punya 150 miliar dolar cadangan devisa. Nah, jadi ini menunjukkan ya rupiah 16.000 dibandingkannya jangan dibandingkan sama nominalnya tahun lalu dong. Jangan kamu bandingkan dulu naik angkot harganya 1.000. Sekarang mahal dong naik angkot tuh harganya tuh 5.000 loh.
BBM-nya dulu berapa? BBM-nya dulu berapa? Sekarang Harganya berapa? dulu berapa? Gaji kamu dulu berapa? Seperti Oke, itu. sederhananya seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Putra Satria Sambiantoro, Head of Equity Research Bahana Securities. Saya Dia Megasari Anjaya, sampai jumpa.